Sangat tidak masuk akal jika kelompok buruh di Indonesia akan memprotes Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo, atau pembatasan jumlah calon presiden yang dapat mencalonkan diri, jika undang-undang tersebut tidak berpotensi merugikan investor barat dan kepentingan keuangan di Jakarta, dan undang-undang tersebut membatasi pilihan Washington terhadap boneka-boneka yang ada di Indonesia. Berapa banyak agitator anti pemerintah di seluruh dunia, baik itu pengunjuk rasa, anggota serikat pekerja, jurnalis, atau lainnya, yang melakukan tindakan serupa, untuk mencapai tonggak sejarah, yang disepakati secara rahasia dengan NED, yang masih belum diketahui secara pasti. Adanya dokumen, yang dikirimkan secara anonim, ke Minpress News, mengungkapkan bahwa National Endowment for Democracy atau NED, sebuah front CAE yang terkenal kejam, sedang meletakkan dasar bagi revolusi warna di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2024, warga negara akan memilih presiden, wakil presiden, dan kedua kamar legislatif. Pemimpin yang tidak biasa saat ini, Joko Widodo, yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia, tidak memenuhi syarat untuk masa jabatan ketiga, dan NED sedang bersiap untuk merebut kekuasaan setelah kepergiannya. Operasi ini tetap dilakukan meskipun terdapat kebocoran yang mengindikasikan bahwa Badan Intelijen terkemuka di Jakarta, telah secara tegas memperingatkan para pejabat AS untuk tetap tinggal di sana. Jejak makalah ini memberikan wawasan yang menakjubkan tentang bagaimana NED beroperasi di balik layar, yang darinya dapat ditarik kesimpulan yang jelas tentang aktivitasnya di tempat lain, di masa lalu dan masa kini. Berdasarkan perhitungan organisasi ini beroperasi di lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2.000 hibah setiap tahunnya. Di Indonesia, jumlah tersebut telah membantu memperluas aliran dana abadi ke berbagai LSM, kelompok masyarakat sipil, dan, yang paling penting, partai politik dan kandidat dari berbagai spektrum ideologi. Taruhan dengan selisih yang luas ini, dapat menjamin aset-aset AS, dengan satu atau lain cara, akan menang pada bulan Februari mendatang. Namun, pasukan NED yang berada di lapangan juga siap untuk menantang, atau bahkan membalikkan hasil, jika pihak yang salah menang. Hibah pribadi, dengan kata lain, suap, dari endowment secara diam-diam telah didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan protes anti pemerintah. Apa yang NED rencanakan untuk melakukan penipuan pada hari pemilu masih belum pasti, meskipun percikan api dipastikan akan berkobar. Setidaknya, dokumen-dokumen ini cukup memperkuat apa yang diakui secara terbuka oleh salah satu pendiri endowment, Alan Weinstein pada tahun 1991 bahwa banyak hal yang kita lakukan saat ini dilakukan secara diam-diam 25 tahun lalu oleh CAE. Efek Jokowi. Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, adalah seorang bintang rock. Pemimpin Indonesia pertama yang tidak berasal dari elit politik atau militer, sejak negara ini memperoleh kemerdekaan dengan susah payah dari Belanda pada tahun 1949, ia lahir dan besar di daerah kumuh tepi sungai di Surakarta. Dari sana, ia berjuang untuk menjadi wali kota di kampung halamannya pada tahun 2005, kemudian menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012, dan kemudian menjadi presiden 2 tahun kemudian. Di setiap langkahnya, Widodo telah memerangi birokrasi dan korupsi sambil menjalankan program-program untuk memberikan layanan kesehatan universal, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang radikal, dan perbaikan material terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Popularitasnya di dalam negeri membuat para analis sering menyebutnya sebagai efek Jokowi. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, menobatkannya sebagai calon presiden pada tahun 2014, perolehan suara mereka melonjak 30% pada pemilihan legislatif tahun itu. Pencalonan Widodo juga dilaporkan mendorong pasar saham Indonesia dan mata uang rupiah, karena rekam jejak politik dan ekonominya yang cemerlang. Orang mungkin berpikir bahwa meningkatkan keuangan negara sedemikian rupa melalui kekuatan kepribadian, akan menjadikannya pemimpin yang ideal dari sudut pandang Washington. Namun,
Presiden juga memprioritaskan melindungi kedaulatan Indonesia dan membatasi pengaruh luar negeri di Jakarta. Selain itu, ia menjalankan kebijakan luar negeri yang sangat independen, yang membuat Kekaisaran Amerika kecewa. Widodo telah mendorong para pemimpin negara-negara Muslim untuk berdamai dan mendorong kemerdekaan Palestina. Menteri luar negerinya mengunjungi Palestina tetapi menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dia juga telah mendistribusikan bantuan yang cukup besar kepada umat Islam yang tertindas di luar negeri. Yang paling mengerikan, sejak invasi Rusia ke Ukraina, ia terbang ke kedua negara tersebut dan mendesak para pemimpin mereka untuk mengupayakan perdamaian. Ketika Jakarta menjadi tuan rumah KTT G20 tahun itu, ia tidak hanya mengundang Zelensky tetapi juga Putin, untuk hadir meskipun ada kritik keras dari Barat. Dalam banyak hal, Widodo meniru pemerintahan Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dari tahun 1945 hingga 1967. Kebijakannya, baik di dalam negeri maupun internasional, secara eksplisit bersifat anti-imperialis. Di dalam negeri, ia mencegah eksploitasi negara-negara Barat atas kekayaan sumber daya negaranya yang sangat besar, sambil menjaga hubungan baik dengan Timur dan Barat, dan secara pribadi memperjuangkan gerakan non-blok, yang anggotanya menghindari kedua blok kekuatan tersebut untuk mengejar jalur independen. Penolakan Soekarno yang berani untuk tunduk pada kepentingan kekaisaran membuatnya menjadi orang yang sangat menonjol. Pada tahun 1965, ia digulingkan dalam kudeta militer berlumuran darah yang disponsori oleh CAE dan MI6, yang mengawali 30 tahun kediktatoran militer tangan besi yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Lebih dari 1 juta orang terbunuh melalui pembantaian bermotif politik, eksekusi, pemenjaraan sewenang-wenang, dan penindasan yang kejam. Bahkan CAE menggambarkan pembersihan yang dilakukannya terhadap kaum kiri sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ke-20. Widodo kini bersiap-siap untuk meninggalkan jabatannya, masa jabatannya yang diamanatkan konstitusi telah berakhir, dan peringkat persetujuan pribadinya berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Kepergiannya menciptakan lembaran politik yang bersih, yang ingin diisi oleh NED. Untungnya, terulangnya pembantaian yang dilakukan oleh Badan Intelijen, yang membawa Soeharto berkuasa beberapa dekade lalu tampaknya tidak mungkin terjadi. Namun bocoran dokumen yang diperoleh Minpres News memperjelas bahwa Kekaisaran AS, sedang bersiap untuk melakukan kudeta lagi di Jakarta di bawah naungan Promosi Demokrasi. Hal ini telah menjadi alasan NED sejak didirikan pada tahun 1983. Organisasi ini secara eksplisit didirikan oleh para senior CAE dan aparat kebijakan luar negeri AS untuk berfungsi sebagai mekanisme publik, untuk dukungan rahasia tradisional NED terhadap kelompok oposisi, gerakan aktivis dan media di luar negeri, yang terlibat dalam propaganda dan aktivisme politik untuk mengganggu, mendestabilisasi, dan menggusur rezim musuh. File-file yang bocor tersebut adalah laporan mingguan yang dikirim dari kantor International Republican Institute atau IRI, di Indonesia, ke kantor pusat di Washington pada bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2023. IRI adalah komponen inti NED, yang biasanya bekerja sama dengan lembaga lain, National Democracy Institute, tentang operasi perubahan rezim di luar negeri. Pasangan ini secara bawaan terkait dengan partai politik masing-masing di dalam negeri. Pengarahan ini memberikan informasi terkini mengenai isu-isu administratif, perkembangan politik lokal, aktivitas staf, clipping pers, dan kemajuan IRI dalam memenuhi tujuan hibah NED di Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas pemimpin partai politik baru, untuk mengambil posisi kepemimpinan di dalam partai dan bertindak sebagai agen perubahan dalam mendukung peningkatan demokrasi internal partai, transparansi, dan daya tanggap terhadap warga negara. Catatan hibah endowment terakhir yang tersedia, dari tahun 2022, menunjukkan bahwa institut diberikan $700.000 untuk ini. Setiap minggu, IRI melaporkan penjangkauan mereka kepada pemimpin baru di negara ini, lulusan program pelatihan NED, yang sekarang menjadi anggota terkemuka dari puluhan partai politik, dan LSM lokal serta organisasi masyarakat sipil. Banyak dari mereka yang mencalonkan diri sebagai kandidat pada tahun 2024, karena telah diajarkan strategi kampanye dan keterlibatan pemilih, serta menantang hasil yang dicapai oleh endowment. Salah satu pemimpin baru, IRI tercatat, melakukan reformasi internal partai di partainya, dan selalu tampil menonjol di jajarannya.
Baru-baru ini ia dilatih untuk melancarkan sengketa hukum mengenai hasil pemilu mendatang, yang mengakibatkan ia dipercaya sebagai kandidat oleh partai tersebut. Pencapaian tonggak sejarah. Salah satu cuplikan kebocoran yang paling menggiurkan terdapat dalam catatan pengarahan tertanggal 28 Juni tahun ini. Dokumen ini mencatat bagaimana perwakilan IRI bertemu dengan pejabat tinggi Kedutaan Besar AS di Jakarta, termasuk pejabat politik Kedutaan Besar AS, Ted Meinhofer. Ia menyampaikan kekhawatiran AS terhadap pemilu tahun 2024, khususnya bagaimana elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meningkat drastis, yang berarti ia berada di posisi tertinggi menurut jajak pendapat. Sementara itu, peringkat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurun. Meinhofer menyesalkan bagaimana Undang-Undang Indonesia membatasi partai-partai dengan kurang dari 20% kursi di parlemen untuk mengajukan calon presiden. Jika ambang batas tersebut dihilangkan, akan ada lebih banyak kandidat dalam pemilu, dan AS akan memiliki lebih banyak pilihan, katanya. Namun, Washington perlu menjaga hubungan persahabatan dengan semua pihak untuk menjaga kepentingan AS di Indonesia, tidak peduli bagaimana hasil pemilu nanti. Meinhofer menambahkan kedutaan besar telah aktif dalam menjangkau para pemimpin partai buruh setempat dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia untuk mengetahui rencana mereka untuk memprotes undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja yang baru-baru ini ditandatangani oleh Widodo. Khawatir undang-undang tersebut akan meredam antusiasme investor asing di negara tersebut, AS dengan tegas mendukung kegiatan yang menentang undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Kedutaan Besar secara diam-diam menyarankan kepada ketua Partai Buruh agar mereka dapat memanfaatkan kesempatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus untuk melancarkan protes terhadap Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan ambang presiden yang dibenci Meinhofer. Yang mengejutkan, seorang aparat diplomatik AS yang hadir menyebutkan, Badan Intelijen Negara atau BIN Jakarta, baru-baru ini memperingatkan Kedutaan Besar untuk tidak ikut campur dalam pemilu 2024. Meinhofer mengatakan hal ini telah memotivasi Kedutaan Besar untuk terus mendukung kegiatan rahasia IRI untuk lebih lanjut menerapkan kebijakan AS sambil menghindari peraturan Indonesia. Demikianlah yang terjadi dalam pengarahan tanggal 8-14 Juli, Institut menghubungi para pemimpin partai buruh dan sejumlah organisasi buruh di Indonesia, yang mana IRI terus memberikan hibah kecil dan membahas rencana untuk mengorganisir protes terhadap penciptaan lapangan kerja dan kebijakan presiden. Protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bandung berujung kekerasan. Dokumen mengungkapkan bahwa staf Kedutaan Besar AS terlibat langsung dalam mengobarkan protes buruh dalam upaya untuk melemahkan Presiden Indonesia. Protes tersebut berlangsung pada tanggal 9 Agustus di Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara Jakarta. Liputan media lokal mengenai peristiwa tersebut dicatat dalam laporan IRI, yang juga mencatat bahwa institut memberikan hibah ketiga sebesar Rp1 juta kepada Ketua Eksekutif Partai Buruh Pandeglang untuk upaya tersebut. Mereka dilaporkan menghargai dukungan IRI terhadap aktivitas mereka. Pengarahan tersebut menambahkan, protes berjalan dengan baik dan berakhir dengan sukses. Seminggu kemudian, staf institut kembali memberikan dukungan kepada Partai Buruh Cabang Pandeglang agar sukses memprotes kedua undang-undang tersebut. Ketua eksekutif menerima dana hibah pribadi sebesar Rp5 juta untuk pencapaian-pencapaian ini. Meskipun jumlahnya mencapai $330, jumlah tersebut tidak dapat dianggap sebagai jumlah yang kecil dalam konteks lokal, mengingat 50% penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari $800 setiap bulannya. Pengarahan lain menunjukkan bahwa beberapa organisasi dan individu di Indonesia menerima pembayaran langsung dari IRI untuk mencapai pencapaian tertentu, salah satunya adalah Perludem. Ironisnya, jurnal organisasi tersebut edisi Februari tahun 2021, menampilkan esai dengan berbagai topik termasuk pendanaan politik dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi, pentingnya pencegahan penggalangan dana gelap partai politik, lapangan bermain yang sangat tidak seimbang, tantangan dan prospek bagi undang-undang pendanaan kampanye, dan akuntabilitas dan transparansi pendanaan partai politik di seluruh Asia Pasifik. 18 bulan kemudian, Perludem meluncurkan sebuah aplikasi yang membantu masyarakat Indonesia memahami bagaimana penetapan batas-batas pemilu, dan memungkinkan pengguna untuk membuat versi mereka sendiri mengenai penetapan batas, atau penggambaran ulang daerah pemilihan yang mereka anggap sesuai dengan standar dan prinsip universal.
Siapa atau apa yang mendanai usaha penghasutan ini tidak disebutkan. Anggaran ketat. Kita hanya bisa membayangkan kehebohan yang akan muncul jika dokumen-dokumen mengungkapkan agen-agen pemerintah Tiongkok atau Rusia, termasuk staf kedutaan besar, secara diam-diam mendidik para politisi dan aktor masyarakat sipil di negara-negara asing, sambil secara diam-diam mendorong dan membiayai aktivisme partai-partai oposisi dan serikat buruh secara sadar. Namun, aktivitas tersebut setara dengan misi diplomatik AS dimanapun, dan tentu saja, NED. Perlu juga dicatat bahwa pengeluaran dana abadi di Indonesia relatif kecil. Sebuah laporan mingguan bahkan menyebutkan bagaimana anggaran, untuk 3 proyek IRI, di negara tersebut, sangat terbatas di masa mendatang. Selain operasi pelatihan pemimpin partai di Indonesia, sifat dari 2 usaha lainnya tidak jelas dari dokumen yang bocor. Namun, menurut angka yang dipublikasikan di situs NED, organisasi tersebut menghabiskan kurang dari $2 juta di Jakarta setiap tahunnya. Biasanya, jumlah yang terlibat jauh lebih tinggi. Kita ambil contoh, dari Ukraina, selama 12 bulan menjelang revolusi Maidan di Ukraina pada tahun 2014, NED mengalirkan sekitar $20 juta ke negara tersebut. Namun, para jurnalis, politisi, dan pakar barat secara agresif menolak semua anggapan, bahwa pergolakan pemberontakan hanyalah ekspresi dari keinginan rakyat, yang diakibatkan oleh meningkatnya kerinduan terhadap liberalisme dan demokrasi, oleh sebagian besar warga negara. Mereka telah melakukannya sejak saat itu. Hal ini terjadi meskipun jajak pendapat saat ini, tidak pernah menunjukkan dukungan mayoritas warga Ukraina terhadap Maidan, atau keanggotaan UE dan NATO. Presiden Viktor Yanukovych, tetap menjadi politisi paling populer di negaranya hingga hari terakhirnya menjabat. Setiap aktor yang berada di garis depan protes, termasuk individu yang memulai protes, menerima dana NED atau USAID, para pemimpin organisasi yang dibiayai Amerika di negara tersebut, secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk menggulingkan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Demonstrasi di Maidan dipenuhi oleh kaum nasionalis garis keras. Ada yang mungkin masih berpendapat bahwa banyak pengunjuk rasa di Maidan, digerakkan oleh keluhan yang wajar. Namun, harta karun yang bocor tersebut, menimbulkan pertanyaan serius tentang, agensi, siapapun yang menerima dana NED secara langsung atau tidak langsung. Surat kabar tersebut cukup banyak menunjukkan bahwa individu dan organisasi di lapangan, dimanapun dapat tergerak untuk melakukan aktivisme atas perintah kedutaan besar AS, atau cabang endowment setempat, kapan saja dengan imbalan, hibah, yang kecil sekalipun. Sangat tidak masuk akal jika kelompok buruh di Indonesia akan memprotes Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo, atau pembatasan jumlah calon presiden yang dapat mencalonkan diri, jika undang-undang tersebut tidak berpotensi merugikan investor barat dan kepentingan keuangan di Jakarta, dan undang-undang tersebut membatasi pilihan Washington terhadap boneka-boneka yang ada di Indonesia. Berapa banyak agitator anti pemerintah di seluruh dunia, baik itu pengunjuk rasa, anggota serikat pekerja, jurnalis, atau lainnya, yang melakukan tindakan serupa, untuk mencapai tonggak sejarah, yang disepakati secara rahasia dengan NED, yang masih belum diketahui secara pasti. Dari sudut pandang Washington, pentingnya memastikan terbentuknya pemerintahan yang patuh di Indonesia tidak dapat disepelekan. Ketika para pemimpin militer AS secara terbuka membahas perang dengan Tiongkok dalam waktu dekat, kawasan ini harus dipenuhi oleh negara-negara klien yang dapat membantu dan mendukung upaya yang mengancam dunia tersebut. Inisiatif serupa, tentunya juga sedang dilakukan di seluruh Asia Pasifik. Oleh karena itu, sangat penting bagi aktivitas NED dimanapun untuk diawasi, atau bahkan dilarang sama sekali.